Ada chatnya. Oke. Oke, kita ulangi lagi nggih. Nah, jadi kan yang namanya probabilitas itu definisinya gampangnya adalah kita tanya seberapa sering. Nah, kalau semakin sering otomatis kemungkinannya akan semakin tinggi. Sebenarnya kan seperti itu. Nah, sehingga kalau kita ngomong mengenai probabilitas, nah seperti yang ini kita ketahui akan sangat tergantung dari nah ini jumlah, nah seberapa banyak itunya. Otomatis kalau semakin banyak, nah dan semakin sering, dan kalau semakin banyak akan menjadi apa populasi. Nah, sedangkan kalau seberapa sering, nah kita akan memperoleh namanya kemungkinan probabilitas. Jadi kalau kita ngomong konsep ya sebenarnya ini udah bukan hal yang baru nih. Jadi yang namanya apa konsep dari probabilitas akan sangat tergantung dari nah karakteristik pengujian sebenarnya. Bagaimana pengukuran atau pengujian itu kita peroleh. Misalkan nah record an age atau apa akan melihat evaluasi apa umur, mungkin kita melempar apa dadu, merecord apa sebuah opini yes no. Nah, kita melempar ini eh koin. Nah, jadi ini masih teori-teori, mungkin bisa kita skip aja ya. Artinya kan yang namanya probabilitas akan sangat tergantung berapa jumlah event. Atau kita ngomong berarti pengulangannya berapa kali sampai bisa kita peroleh, nah, seberapa akurat atau tinggi probabilitas itu sendiri. Gitu. Nah, ini tadi seberapa sering, nah, ini istilah-istilah aja bahwa akhirnya kita ngomong bahwa event itu akan menjadi sebuah sampel ya, di mana kalau kita tuliskan sebagai apa S simbolnya. Nah, gampangnya seperti ini. Nah, kalau kita ngomong dadu, berarti kan akan ada apa 6 kemungkinan gitu Bapak Ibu ya. Ada mulai dari 1 sampai 6. Nah, berarti kan kita punya 6 kemungkinan eventnya muncul angka 1 sampai angka 6. Kita tuliskannya adalah dari E1 sampai E6. Nah, kalau kita kumpulkan menjadi sebuah set atau himpunannya ya berarti kan E1, E2, E3, E4, E5 sampai E6. Nah, berarti kalau kita kumpulkan ya ini sederhananya dalam satu apa total eventnya di mana kemungkinan adalah muncul 1 sampai 6 ya berarti ini himpunannya adalah 1 sampai 6. Nah, ini jadi seluruh sebuah event adalah kumpulan dari apa event-event yang sederhana atau event-event kecil. Nah, misalkan kalau kita ngomong ada sebuah event di mana definisinya adalah eventnya merupakan, nah, misalkan event A itu adalah sebuah angka ganjil. Nah, berarti kan kalau kita mau angka ganjil, nah, himpunannya kan adalah kalau muncul angka 1, 3, atau 5. Kalau ada sebuah definisi himpunan B atau event B itu kan jumlah yang nilainya lebih dari 2, berarti kan 3 sampai 6. Nah, ini sederhananya adalah eh, konsep dari yang namanya event dalam nanti kita ngomong kemungkinan atau probabilitas. Nah, ini dua buah event dikatakan mutually eksklusif jika event itu hanya muncul jadi satu event itu muncul tapi satunya pasti nggak muncul. Itu. Jadi artinya nggak ada hubungan antara event satu dengan event kedua. Nggak ada hubungannya kejadian satu dengan kejadian dua. Nah, misalkan saja di sini kita ada beberapa event ya, ada beberapa kejadian A sampai D, di mana kalau yang A itu kita mengobservasi angka-angka ganjil, yang B itu apa angka yang nilainya itu lebih dari 2. Kalau yang C itu kita hanya mengobservasi angka 6, jadi kemunculan angka 6. Kalau yang D kemunculan angka 3. Nah, kalau kita definisikan, kalau kita misalkan ada, bentar Bapak Ibu, sumuk di kamar.
Nah, kalau misalkan misalkan ya ini A dan B, terus akan kita cari hubungannya antara event A dengan event B. Berarti kan kalau sederhananya kita tahu kalau apa angka-angka ganjil kan tadi kan 1, 3, dan 5. Kemudian kalau yang B itu kan berarti ya dari 3 sampai 6. Nah, sehingga kita bisa highlight atau kita peroleh bahwa ternyata event A dan B ini tidak mutually eksklusif. Artinya apa? Masih ada hubungan antara event A dengan event B. Tapi kalau kita membandingkan antara event C dengan event D, nah otomatis akan mutually eksklusif. Kenapa? Ya karena yang event C itu hanya mengobservasi angka 6, sedangkan kalau yang event D itu hanya mengobservasi angka 3. Jadi tidak akan pernah akan kita peroleh hubungan antara event C dengan event D. Nah, itu sebenarnya apa definisi dari mutually eksklusif. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu kan misalkan ada apa disuruh mengevaluasi antara event B dengan event C, kira-kira mutually eksklusif atau tidak? Kalau ini B dan C ini B dan C not mutually, Pak. apa? B dan C not mutually. Not mutually B dan C. Ya. Karena kan yang B itu dia mengobservasi angka di atas 2. Sedangkan yang C 6. 6 itu kan di atas 2, Pak. Jadi itu not mutually ya. Oke, Itu ya maksudnya. ya berarti benar. Berarti kalau B dan C itu not mutually karena ada hubungan nggih, antara B dan C gitu. Sedangkan kalau B dan D, Ya, random. Not mutually juga, Pak. Ini sama si B dan D not mutually Not juga ya. mutually juga, ya. Nah, oke. Nah, jadi sebenarnya gitu Pak Bu. Jadi kita hari ini kuliahnya seperti itu. Jadi eh, permainan, nah mungkin apa permainan apa pikiran Logika, atau kita ngomong logika. kayak game lah, sebuah game Logika. gitu. Jadi emang kuliah kita apa enak santai Bapak Ibu terkait apa metode statistik ini. Mas, Nah, izin mas. sehingga di sini kalau kita gabung apa hubungkan, jadi kakak ngomong kemungkinan sebuah event A ini itu seberapa sering muncul. Nah, kita menuliskannya adalah nah ini P dalam kurung A. Artinya adalah kemungkinan nah event A ini muncul dari sebuah sampel gitu. Jadi misalkan ya ada sebuah pengujian yang dilakukan sebanyak n kali sehingga otomatis frekuensi event A itu bisa muncul otomatis akan tergantung dari jumlah apa event A ini dibagi dengan total eventnya gitu apa total apa kejadiannya total dari n-nya ini itu. Jadi misalkan dari 15 pengujian ternyata muncul 3 kali ya berarti nanti apa kalau F-nya itu 3 kemudian ininya 15, nah berarti ada apa PA-nya yaitu adalah otomatis adalah 3/15 atau kita maunya adalah 1/5 atau berarti berapa 0,2 seperti itu. Nah, sehingga kalau semakin besar apa n-nya atau mendekati tak terhingga infinite, nah kan ini menjadi sebuah limit. Tapi ini di skip aja nggak apa-apa, Ibu. Nah, sehingga yang namanya kemungkinan atau probabilitas, nah sebenarnya ini pasti antara 0 dan 1 itu. Jadi kalau 0 berarti definisinya adalah pasti nggak pernah muncul. Kalau 1, nah berapa kali kejadian pasti muncul terus. Itu berarti apa sama dengan 1. Itu. Nah, total dari semua kemungkinan, nah otomatis di dalam himpunan S ini ya, himpunan total kejadiannya atau eksperimennya itu pasti sama dengan 1. Jadi nggak mungkin lebih dari 1. Ini secara teorinya. Nah, terus bagaimana kita menemukan apa besarnya probabilitas tersebut? Nah, yang pertama itu bisa kita dapatkan dari apa studi empirik, artinya ya berbasis apa historical ya.
kemudian dievaluasi kira-kira kayak gimana karakteristiknya, atau bisa di compare dengan kejadian-kejadian yang mungkin mirip itu. Misalkan kita melempar sebuah koin gitu. Berarti kan kalau kita mau di bahasa Inggrisnya biasanya kalau kejadiannya adalah separuh-separuh, muncul kepala atau muncul apa ekor, ya kan? Berarti kalau kita ngomong koin ini kan ya, Bapak Ibu ya, otomatis kan pasti ada dua ada dua kemungkinan, muncul yang bagian depan atau kita ngomong kepala, atau muncul yang bagian kepala belakangnya, atau muncul ekornya, tailnya itu. Nah, atau yang kedua, misalkan ada 10% dari populasi di Amerika memiliki rambut merah. Nah, sehingga ini jadi kemungkinan rambut merah itu adalah 0,1. Tuh. Nah, ini kalau sekarang kita punya dua koin. Nah, berapa kemungkinannya kita bisa memperoleh setidaknya satu kepala, artinya bagian depannya itu muncul. Nah, berarti kan kita menuliskannya kemungkinannya adalah poin pertama kan antara kepala sama ekor, head H sama T ya, antara kepala dan ekornya, depan dan belakangnya. Nah, sedangkan yang setelah kita melempar satu koin ini, otomatis kan kita melempar koin kedua. Nah, koin keduanya pasti juga sama antara ekor kepala dengan ekor, depan atau belakang. Nah, ini kan ada dua kemungkinan, ada dua kejadian, ada dua kemungkinan. Sama halnya ketika kalau yang pertama kita lemparkan kemudian munculnya adalah tail atau ekor, nah berarti pun ini kan juga yang kedua juga akan ada dua kemungkinan. Sehingga ini kalau dituliskan karena kita ada 4 ya, berarti kemungkinan masing-masing ini HH, berarti yang pertama H, kedua H, kalau yang ini H dulu, kemudian T, ini kebalikannya T dulu dan H, ini T dan T. Nah, dari sini kan ditanyakan kira-kira kemungkinan kita bisa memperoleh setidaknya dari dua koin ini adalah satu gambar depan atau kepala. Ya, tinggal kita lihat aja ada berapa. Ini kan 1, 2, 3. Nah, berarti kemungkinannya, nah ini. Jadi dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sehingga di sini, nah kita peroleh, nah ini kemungkinannya adalah 3/4 atau 0,75. Itu, ya sangat sederhana. Nah, sekarang ini yang agak lumayan kita kembangkan lagi nih. Dari tadi cuma dua koin nih. Jadi kemudian cuma ada dua. Sekarang ada sebuah mangkok, isinya adalah 3 permen. Satu berwarna merah, satu berwarna biru, Udah. satu berwarna hijau. Hah? Nah, kemudian ada sebuah anak itu mau ngambil 2 permen secara random, secara acak. Nah, kira-kira berapa kemungkinannya? Nah, anak tersebut dapat memperoleh setidaknya 1 permen yang warnanya merah. Nah, kalau kita jabarkan satu persatu, berarti kan kalau kita mengambil yang pertama merah, nah ini kan ya, ini merah, berarti kan tiga kemungkinan, merah, biru, atau hijau. Kalau yang pertama sudah diambil merah, otomatis di mangkok itu akan tersisa biru atau hijau. Sedangkan berarti kan ini ada 2 kemungkinan. Kemudian kalau ternyata diambil biru duluan, berarti kan akan kemungkinannya setelah itu akan merah Mana atau kau bikin hijau. notulen Sama nama? halnya kalau yang kalau ambil hijau dulu, berarti kan sisanya tinggal Di? biru atau merah. Nah, ini. Sehingga kalau setelah kita susun seperti ini, nah kira-kira berapa kemungkinannya anak itu dapat Berisiko terus? setidaknya satu yang permen warna merah, ya tinggal dicari aja. Berarti kan ini, ya, kemudian ini dan ini. Ini asesmen. Nah, sehingga kemungkinan adalah Notulennya di mana kau bikin? 4
4 kejadian dari 6 Enggak ada tulisan yang tadi. total kemungkinan kejadian. Jadi peluang Mas Tito, tolong mute Mas Tito. nggih, mau minta tolong nggih yang masih belum di mute bisa di mute ya. Jadi biar nggak distract apa suaranya masuk. Nah, jadi kan saya ulangi ya, di akhirnya kemungkinan peluang anak tersebut bisa memperoleh permen yang warnanya merah. Nah, dari mangkok mangkok yang isinya ketiga permen ini ada 2/3. Tuh. Nah, masalahnya kan nantinya apakah ini kan secara sederhana nih. Jadi kalau kita simpulkan eh, sebuah peluang itu akan PA ini akan sama dengan ini jumlah event-event sederhananya dibagi dengan total event yang ini tadi ini. Jadi setelah kita observasi ternyata ada 4 kemungkinannya dibandingkan dengan total 6 kemungkinan kejadiannya. Nah, itu adalah kita bisa menghitung jumlah peluangnya itu. Nah, kan permasalahannya gini Bapak Ibu nih. Kalau kita cuma sedikit enak, cuma seperti ini kita bisa melogikakan. Nah, tapi kalau misalkan ternyata itu jumlahnya akan sangat banyak, apakah kita akan menghitung atau menjabarkan satu persatu? Nah, itu kan lumayan jadi PR itu, akan menjadi effort penting. Nah, sehingga di sini ada sebuah aturan MN rule untuk mempermudah pemahaman kalau misalkan eventnya itu ataupun kemungkinannya itu akan banyak. Nah, jadi misalkan ya, jadi secara aturannya kesimpulannya adalah, nah jika sebuah eksperimen ini dilakukan dalam 2 tahap dengan MW, jadi sebanyak MW pada tahap pertama dan NW pada tahap kedua, otomatis totalnya itu adalah M dikalikan N. Gimana nih? Nah, ini. Jadi akan kita peroleh M dikalikan N. Misalkan tadi kita ngomong 2 koin gitu. 2 koin berarti kan kalau tadi 2 koin, koin pertama ya kan, ini kan ada 2 koin gitu. 2 koin. Nah, berarti kan koin pertama otomatis kalau enggak eh, head ya tail. Koin kedua pun juga sama, head dan tail. Berarti kan yang ini pasti akan ada 2 event, ini juga 2 event. Sehingga total kemungkinan eventnya adalah, nah ini 2 dikalikan 2. Ini sama dengan 4. Nah, sama halnya seperti ini tadi Bapak Ibu. Mana nih? Yang ini. Nah, yang ini itu kan di event ini kan kita punya 3 ini ya, 3 permen. Nah, 3 permen kemudian anak ini akan mengambil 2 permen secara berturut-turut. Berarti kan di event pertama first state-nya otomatis akan ada 3 kemungkinan gitu. Ya kan akan ada 3 kemungkinan kejadian, entah itu ngambilnya adalah warna merah dulu, biru dulu atau hijau dulu. Nah, setelah event pertama otomatis ngambil permen yang kedua, second event. Nah, di kejadian yang kedua, di operasi yang kedua, nah kan udah diambil 1 nih, otomatis akan sisa 2 permennya. Nah, sehingga di sini sederhananya otomatis total kemungkinan eventnya ya berarti tinggal 3 dikalikan ini, 3 kali 2, nah sama dengan 6. Gitu. Jadi tanpa perlu Bapak Ibu menjabarkan, nah Bapak Ibu bisa langsung tahu kira-kira kalau seperti ini itu akan berapa total kemungkinan kejadiannya itu. Jadi seperti itu
konsep MN rule ini. Oke, sampai di sini dulu mungkin ada yang ditanyakan mungkin Bapak Ibu. Ada nggih? Kita lanjutkan nggih. Nah, ini juga sama contohnya. Kalau ada 3 koin, nah berarti kan kita punya 3 koin. Nah, berarti kan setiap koin itu ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan tiap 3 koin ini. Nah, otomatis ya tinggal dikalikan semuanya. 2 kali 2 kali 2. Itu. Jadi kan kalau kita gambarkan, ini 2. Nah, ini akan ada 2 koin lagi. Nah, ini yang ini kan ini first stage, ini yang ke-1, ini yang kedua, ini ketiga. Nah, berarti kan ini 1, nah ini head, ini tail. Nah, kedua akan ada head, tail juga, ini head, tail juga. Nah, setiap ini juga akan ada nah head, tail, nah, dan seterusnya. Nah, otomatis kalau kita total, nah ini kan menjadi 8. Nah, itu. Jadi tanpa perlu kita jabarkan seperti ini, nah kita bisa tahu langsung kira-kira total jadiannya berapa. Jadi kalau kita anggaplah kalau kita ngomong di apa di PLN nih, misalkan kita ngomong apa eh, generator. Itu misalkan kita ngomong generator. Di generator itu misalkan kemungkinannya adalah 100%, satu generator nih 100%, kemudian 50%. Nah, misalkan atau 0%. Misalkan ngomong apa daya yang bisa dikeluarkan gitu. Misalkan ini 100%, 50% atau apa 0% atau mati. Nah, kemudian kita punya 2 generator misalkan G1 dan G2 dengan kemudian misalnya yang kedua itu cuma ternyata antara 100 atau 0 itu kemungkinannya. Nah, sehingga kalau kita di sini ternyata ada 2 generator dengan karakteristik yang berbeda, kemudian kita ingin tahu kira-kira total kemungkinan event yang terjadi di antara 2 generator ini, berarti berapa Bapak Ibu? 6. 2 kali 3 Pak. Berarti ya ini 2, ini 3 ya. Nah, berarti akan ada 6 kemungkinan kejadian dari kedua generator ini. Gitu. Jadi dari hal sederhana ini, nah Bapak Ibu bisa menggandengkan ataupun eh, menghubungkan dengan kejadian di ataupun fenomena yang ada di unit Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, inilah selanjutnya sama halnya nggih, nanti dilanjutkan aja. Nah, dari konsep tadi event-event yang ada, nah kita bisa kembangkan ke ke 2 hal terkait kemungkinan event itu bisa terjadi. Nah, yang pertama kalau kita ngomong permutasi. Nah, permutasi ini itu adalah total event, total kejadian ya, yang mungkin bisa terjadi ketika kita mempertimbangkan urutan event tersebut. Jadi misalkan ya, jadi permutasi ini adalah kalau kita baca ini translate-nya ini. Ya boleh pilih. Yang maju. Mohon Nanti maaf, aja dulu. Mas Alif, Ya, mungkin bisa nge-mute nih. Nah, misalkan ini saya ulang ya, misalkan ini bacanya adalah jumlah yang jumlah kejadian yang dapat kita susun dari n distinct object atau objek-objek yang berbeda ketika kita mengambil sejumlah r objek tersebut. Itu jadi rumusnya ini P n R sama dengan n faktorial dibagi dengan ini nggak muncul ya minusnya ya, n min R faktorial. Kok aneh nggak muncul semuanya ini itunya.
eh, apa itunya tanda-tandanya nggak muncul semua ya. Jadi n faktorial sama dengan n dikalikan n-1 dikali n-2 sampai 0 faktorial. Di mana 0 faktorial itu adalah sama dengan 1. Jadi sederhananya nanti misalnya gini. Ini contohnya Bapak Ibu. Berapa jumlah how many three digit log combination? Nah, yang dapat kita susun dari angka 1 sampai 4. Jadi kalau kita punya angka ya 1, 2, 3, 4, kemudian kita ingin dari keempat angka ini kita ambil secara bersamaan 3 angka, misalkan ini 1, 2, 3. Jadi kita ambil 3 bersamaan. Nah, kira-kira akan ada berapa kemungkinan kejadiannya? Itu. Di mana urutannya ini itu sangat penting. Ini, jadi the order of the choice is important. Nah, ini. Jadi kalau kita ngomong permutasi itu adalah total kejadian yang mungkin bisa, total event yang mungkin bisa muncul. Nah, dengan kita mempertimbangkan urutan kemunculannya. Itu. Nah, jadi tanpa perlu kita susah-susah menuliskan satu persatu, Bapak Ibu. Nah, ternyata kalau ada 4 nomor, ini ya, ada 4 angka, 1 sampai 4, kemudian kita ingin membuat susunan kunci dari 3 angka ini, kan ada 4 ya, kemudian kita cuma ngambil 3. Nah, kira-kira akan ada berapa kombinasi urutan angka untuk membentuk apa kunci ini, 3 digit log ini. Ternyata ada 24 kemungkinan. Tuh. Jadi sederhananya, mana ini kalau misalkan, nah sederhananya misalkan ini Pak Ibu, ada tadi ya kita ngomong apa, kita ngambil ada permen ya, A, B, dan C, gitu ya, permen A, permen B, dan permen C. Kemudian kita pengen ngambil apa 2 permen secara bersama-sama. Nah, kira-kira akan ada berapa event atau kejadian yang mungkin terjadi. Berarti kan kalau misalnya saya ekstrak, sederhananya, oh berarti bisa aja permennya itu urutnya adalah AB atau nanti AC, gitu kan, Gi. Kemudian atau kalau kita ngambil yang diambil B dulu, berarti mungkin akan ada B kemudian A, atau kemudian nanti bisa B kemudian C, gitu, Gi. Terus kalau kita ngambil dari C-nya dulu, maka bisa aja adalah habis C itu adalah A. Kemudian habis C itu bisa B. Nah, berarti kalau kita lihat di sini akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita masukkan ke rumus, ini kan kalau kita hitung manual nih. Ini kita hitung manual, ternyata ada 6. Nah, kita coba buktikan dengan rumus nih. Semoga benar nih. Berarti kan ah, ada 3 objek berbeda. Berarti kan kita nulisnya adalah P sama dengan P dari 3 objek yang kita ambil 2 secara bersama-sama. Nah, jawabannya adalah 3 faktorial. Kalau dari rumus, ini adalah N min R. Berarti 3 dikurangi 2 faktorial. Nah, ini sama dengan, berarti kan kalau 3 faktorial adalah, nah ini ya rumusnya ya, N-1, N-2. Berarti kan ini 3, kemudian ini 2, ini 1, kemudian 3 kali 2 kali 1 kali 0 faktorial, 321 ini. Nah, berarti kan ini 3 dikalikan 2 dikalikan 1. Dibagi dengan, nah ini adalah 3 kurang 2 berarti kan 1 faktorial. 1 faktorial ya berarti 1. Nah, sehingga ternyata, oh benar jawabannya ada 6. Ada 6 kemungkinan kejadian. Jika kita punya 3, ya ini kan, kita punya 3 objek berbeda, 3 permen berbeda, A, B, dan C, tapi kita akan ambil secara 2 bersamaan. Di mana kita mempertimbangkan urutan pengambilannya. Nah, ternyata ada 6 kemungkinan kejadiannya. Nah, ini yang dinamakan permutasi.
Itu. Jadi tanpa perlu kita jabarkan satu persatu seperti ini. Nah, kita bisa langsung tahu kira-kira berapa total kejadiannya. Gitu. Itu yang dinamakan permutasi. Ini ada contoh yang lain. Jadi misalkan ada ini, jadi sebuah kunci yang berisi dari 5 bagian dan dapat disusun dengan urutan yang berbeda-beda. Nah, QC engineer ini pengen ngetes kira-kira ada berapa urutan atau berapa kemungkinan yang dapat disusun. Nah, sehingga di mana kita tahu bahwa urutannya itu penting, ya berarti kan ada 5 faktorial, ya kan? Nah, ini kan ini 5 dibagi ini. Nah, karena kita tahu bahwa seluruh urutannya ini penting. Nah, berarti kan dari 5 ini ya, 5 kemungkinan, ada 5 komponen ya. Komponen misal A, B, C, D, dan E. Nah, kuncinya pun juga dari 5 part ini. Nah, berarti kan dari 5 komponen ini dipakai ke 5-5-nya. Ya, berarti kan P5, 5. Berarti kan 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 5 faktorial. Hanya ketemunya adalah ini. 5 faktorial dibagi 0 faktorial. Ternyata kalau kita pertimbangkan, nah urutannya ternyata akan ada 120 kemungkinan urutan yang bisa terjadi. Nah, ini contoh lain dari permutasi. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Atau bisa kita lanjut, nggih? Nah, kalau tadi permutasi itu adalah kita menentukan kira-kira ada berapa event dari sebuah urutan ataupun kejadian. Nah, kalau kita ngomong kombinasi, itu bedanya adalah kalau tadi kita mempertimbangkan urutannya, nggih. Nah, kalau kombinasi kita nggak perlu mempertimbangkan. Jadi kalau tadi, ini rumusnya ya. Nah, kalau tadi kita pertimbangkan urutannya, sekarang kalau sama dia ada A, B, dan C. Nah, artinya kalau kita A, B, dan C, tadi kan seharusnya ada berapa nih? Ada 6 gitu. Ini ya. A, B, B, A, C, B, C, C, A, C, B. Nah, sekarang kalau kita ngomong kombinasi, itu urutannya nggak penting. Artinya dapat dikatakan A, B, dan B, A itu dianggap sama. Jadi urutan kombinasinya nggak penting. A, B, dan B, A sama. Kemudian A, C, dan C, A ini sama. B, C, dan B, C ini sama. Sehingga dari sini yang awalnya 6 otomatis akan menjadi 3. Nah, kita coba ya kalau misalnya kita masukkan rumusnya ini, misalkan tadi ya, berarti kan C sama dengan ini ada 3, kemudian C3 ini 2, berarti kan 3 faktorial dibagi dengan R-nya. R-nya ada 2, N-R berarti ketiga dikurangi 2 faktorial. Ini sama dengan 3, 2, 1. Ini 2 dikalikan 1 dikalikan 1. Nah, ini kan. Dan coret. Nah, benar. Nah, jawabannya 3. Itu. Jadi, kalau kombinasi, sekali lagi, kita tidak memperhitungkan urutannya. Itu. Jadi, selama eh, munculnya sama-sama muncul, meskipun urutannya berbeda, kita hitung 1. Seperti itu. Itu kalau kombinasi. Nah, ini contoh yang lain. Ini ya, ini ada 5 anggota komite di mana akan diambil 3 untuk menjadi subkomite. Ini berarti kalau kita tuliskan, kita ingin tahu jumlah subkomite yang dapat dibentuk tanpa mempertimbangkan urutan komitenya, ini gimana kita tuliskannya? Berarti adalah C ini 5, nggih. Kemudian diambil 3.
Mana tadi? Nah ini jadi urutannya nggak diperhatikan. Nah ini C5 3. Sehingga ini sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikalikan 5 min 3 faktorial. Berarti 3 faktorial dikalikan dengan 2, ini kan 2 faktorial. Ini. Kalau dijabarkan, ini yang dari 5 faktorial, ini yang dari 3 faktorial, ini yang dari 2 faktorial. Nah, sehingga di sini diperolehlah ternyata dengan konsep contoh ini ternyata akan ada 10 kombinasi yang dapat muncul. Itu. Nah, jadi Prof, mau nanya, Prof. ya, silakan Pak. Tadi ini kita lihat dari pertanyaannya kita tahu itu permutasi atau kombinasi di mana penekanannya gitu, Prof. Nah, sederhananya gini, eh biasanya nanti kalau kita ngomong apa perbedaan perbedaan antara kombinasi dengan permutasi nggih, itu memang gampangnya harus itu Pak, banyak latihan. Tapi setidaknya kalau permutasi itu akan ada highlight yang apa akan menjadi kunci. Nah, ini misalkan kalau kita ngomong permutasi nggih, kita ngomong permutasi. Nah, ini ada definisi nih, it's order. Nah, berarti kan urutan. Jadi, kalau ada kata-kata kuncinya urutan, kita ngomong ada definisi urutan, Pak ya, itu pasti permutasi. Nah, meskipun misalkan kalau kunci, kalau kita ngomong kunci kan pasti urutan itu penting, Pak ya, kayak kunci di koper ya. Meskipun nggak ada ngomong bahwa ini harus berurutan. Nah, tapi kan kita tahu pasti kalau kita ngomong koper, pasti urutan 1 2 3 sama 3 2 1 kan itu berbeda, Pak. Itu. Jadi gampangnya adalah dilihat eh, dilihat pertanyaannya, dipahami pertanyaannya, Pak. Atau kalau di sini kalau kita ngomong ini, Pak ya, kalau kita ngomong misalnya apa 5% komite. Nah, ini kan nggak akan didefinisikan mana yang jadi kepala, mana yang jadi sekretaris, mana yang jadi bendahara. Nah, kalau misalkan di sini dituliskan, nah ini to form subcommittee, di mana satu akan bertindak sebagai pemimpin, satu sekretaris, satu bendahara. Nah, kalau ada tambahan informasi ini, maka ini menjadi permutasi, Pak. Tapi kalau cuma disuruh membentuk subkomite, ini berarti ya udah kombinasi. Gitu aja, Pak. Itu. Jadi memang kuncinya ya harus dipahami soalnya, Pak. Itu. Tapi pasti kalau permutasi akan ada key ataupun sebuah informasi bahwa itu menunjukkan bahwa harus merupakan urutan. Itu. Kalau kita ngomong permutasi. Siap, Pak. agak Makasih, agak Pak. tricky juga ya, Prof. Jadi harus kita cerna dulu dia nih mintanya Iya, kombinasi memang. Heeh. pasti gitu ya. Gitu, heeh. Memang. Jadi kita harus kita logikakan dulu. Kira-kira ini akan jadi urutan atau enggak urutan. Gitu. Tapi pasti di soal akan ada informasi penting, Pak, untuk mendefinisikan apakah ini permutasi atau kombinasi. Itu. Memang nggak akan meng-highlight bahwa oh ini urutannya di mana. Tapi kan kayak gini, Pak. Kayak misalkan ini kalau di-highlight bahwa akan membentuk satu apa pimpinan, satu sekretaris, satu bendahara. Tanpa ngomong 3 pun, oh berarti akan dari 5 ini akan diambil 3, tapi akan ada tugasnya. Nah, berarti kan kalau ini udah pasti kalau kita ada tugas yang berbeda-beda, ini berarti adalah permutasi. Gitu. Seperti itu, Pak. Jadi emang agak Pak, tricky ya. Pak, tadi bukannya permutasi itu memperhitungkan urutan. Nggih, Kalau kombinasi tidak memperhitungkan urutan. nggih. Nah, ini tadi soalnya ini tadi yang tadi ada sekretaris, ketua Nah, berarti itu kan kalau kita ngomong 5 orang, Pak, berarti kan 5 orang ya.
misalkan A, B, C, dan D kan, E kan ini Pak ya. Berarti kan akan ada kemungkinan orang A ini jadi leader, ada kemungkinan orang A ini jadi apa sekretaris, ada kemungkinan orang B ini jadi orang A ini jadi bendahara. Sedangkan yang lainnya yang orang C misalkan jadi leadernya, gitu kan Pak. Oh, siap-siap, copy Pak. Siap. Nggih. Pin nggih Pak nggih. Jadi memang harus banyak latihan sih Pak. Seperti itu. Saya lanjutkan nggih. Lanjut, Pak. Oke. Nggih. Nah, ini ada contoh yang lain. Ada sebuah apa kotak berisi 6 permen nggih. 4 berwarna merah, ini contoh ini gambarnya ya. 4 berwarna merah, 2 berwarna hijau. Nah, seorang anak akan mengambil 2 permen itu secara bersamaan, secara acak. Nah, terus kira-kira berapa kemungkinan permen yang diambil itu akan pasti satunya itu berwarna merah. Itu. Nah, sekarang kita kembangkan dari ilmu yang kita tadi pelajari terkait probabilitas, peluang ya, ditambahkan dengan kombinasi ataupun permutasinya. Itu. Nah, sekarang coba kita analisis nih. Nah, sekarang kita ngomong kemungkinan kan ada berapa kemungkinan kalau dari 6 ini, 6 dari 6 permen ini kalau diambil 4, diambil 2 itu akan ada berapa kemungkinan kejadiannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Pak ya, ini kan permennya kan definisinya cuma antara merah sama hijau. Nggih. Nah, berarti nggak ada definisi bahwa merahnya itu merah 1, 2, 3, atau 4. Atau hijaunya pun juga sama 1 dan 2. Pokoknya diambil dapat warna merah atau warna hijau. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata ini adalah kombinasi. Artinya urutan dapatnya adalah merah 1, merah 2, hijau 1, hijau 2 kan berarti nggak diperhitungkan. Nah, itu maka kita tuliskan adalah sebuah kombinasi. Itu. Jadi dicari kombinasi dari 6 permen ini. Ya, jadi yang pertama kita abaikan dulu warnanya. Pokoknya dari 6 permen ketika diambil 2 akan ada berapa kejadian kira-kira. Jadi ini untuk memperoleh 2 permen ini peluangnya itu ada berapa? Peluangnya sorry. Total kejadiannya akan ada berapa kemungkinan. Nah, jadi ternyata dari sini secara sederhana adalah, ini 6 ya, 6 faktorial. Jadi kan ada 6 permen, 6 objek berbeda, ya kan? Ada 6 objek, kemudian akan diambil 2 secara bersamaan. Nah, ini ya kan rumusnya tadi ya. N dibagi dengan N faktorial, ini ya dibagi dengan R faktorial, N min R faktorial. Nah, ini ternyata diperoleh ada 15. Itu. Jadi secara total entah itu ngambilnya akan merah semua atau hijau semua atau merah dan hijau, itu akan total akan ada 15. Ini, dia akan ada 15 kemungkinan. Nah, bahwa sekarang ini ternyata total ada 15. Sekarang baru kita breakdown. Nah, kira-kira kalau akan ngambil yang warna hijau ya. Kan kalau kita ngomong pasti warna merah, exactly satunya itu merah, berarti kan pasti satunya hijau. Nah, kan merahnya ada 4 nih. Merahnya ada 4, hijaunya ada 2. Berarti kan kalau pengen pasti satu yang diambil itu warna merah, exactly Pak ya. Jadi bukan setidaknya, tapi pasti satu itu berwarna merah. Berarti kan satunya pasti warna hijau. Nah, berarti concern kita adalah yang di warna hijau aja. Karena kalau satunya pasti hijau, ya satunya akan merah. Itu. Nah, jadi sehingga di sini
total kemungkinan ketika warna hijaunya yang keambil, nah, jadi kan dari dua ya, dari dua kemungkinan kita ngambil warna hijau, di mana salah satunya itu akan berwarna hijau, nah, otomatis kan yang diambil satu, kan satunya merah, berarti kan kemungkinan satunya pasti hijau. Jadi dari dua warna permen hijau, di mana salah satu pas diambil itu satunya pasti warna hijau, ya berarti adalah akan ada dua kemungkinan, ya kan? Jadi adalah dua, ya kan? Total total objeknya itu dua, di mana dua-duanya adalah hijau. Ini diambil satu. Nah, karena satunya udah pasti warna merah. Jadi kita ambil satu, berarti C 2 1. Nah, sehingga ini kemungkinannya adalah pasti akan ada warna yang keambil warna hijau itu ada dua kemungkinan. Nah, dari sini sedangkan ini nanti kalau yang hijau, sekarang kalau yang merah. Nah, kalau satunya itu sudah keambil hijau, berarti kan satunya harusnya ada merah, ya kan Pak ya? Nah, di sini merah itu ada 4, ya kan? Ada 4 permen, diambil satu. Nah, di mana kita nggak memperhitungkan urutannya, M1, M2, sampai M4. Pokoknya diambil dapat warna merah. Nah, sehingga dituliskannya ya tinggal 4 faktorial dibagi dengan, nah, satu pengambilan ya, 1 faktorial dikalikan, nah ini, 4 min 1, ya, di mana 3 faktorial. Sehingga kalau dijabarkan adalah 4, 3, 2, 1 dibagi dengan 1, 3, 2, 1. Nah, ini kan coret. Nah, sehingga dihasilkan adalah 4. 4 cara untuk didapat memperoleh setidaknya setidaknya atau pasti satu warna merah. Sehingga kalau ingin kombinasi dari 4 dan 2 ini, ya kita kan kemarin tadi kan udah belajar ya MN rule gitu kan. Ini kan ada 2 event, ini ada 4 event. Berarti untuk didapatkan ini setidaknya satu warna setidaknya pasti satu warna merah, ya berarti kan 4 dikalikan 2 akan ada 8. Nah, ini jadi ada 8 cara untuk memperoleh satu warna merah, satu warna hijau. Nah, kalau kita ngomong peluangnya, berarti kan total ada 15 peluang, di mana ternyata dari 15 kejadian. Dari 15 kejadian ini ternyata 8 kejadian akan menghasilkan setidaknya pasti dapat didapatkan satu warna merah. Sehingga di sini, nah ini peluangnya adalah 8/15. Itu. Nah, seperti ini. Jadi memang agak itu Pak ya, agak kompleks gitu. Tapi memang kompleksitasnya ini sangat logik gitu. Artinya pinter-pinternya nanti berimajinasi untuk memahami soal tersebut. Gitu, Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak. izin. Nggih, Oh, silakan Pak. kalau misalnya 2 warna aja berarti kombinasi kalau bisa terjadi cuma merah hijau, hijau merah, merah merah, hijau hijau. 4 berarti Pak ya? Atau gimana? Kalau Pak? Kalau 2 warna saja maksudnya Pak? Ya kan 2 warna saja kan nggak tidak tergantung urutan. Nggih. Berarti kemungkinannya diambilnya mungkin pengambilan kan pengambilan pertama, pengambilan kedua ya. Mungkin kombinasinya merah merah, hijau hijau, hijau merah sama merah hijau. Jadi ada 4 tuh. Kalau Oh, 15 bagaimana Pak ya? kalau misalkan apa Pak? Kalau misalkan ada 2 permen tak Pak? Ini kita Iya mau kan cuma ngambil 2 permen. 2 permen kan kemungkinan cuma hijau merah merah, hijau hijau, hijau merah atau merah hijau. Karena kan kita tidak memperhatikan ini ya, nggak perhatikan urutannya, semua anggaplah sama ya. Merahnya merah, semua merah gitu. Kita kan nggak ada urutannya. ya memang nggak ada urutan kan Pak. Nah, tapi kan misalkan Pak ini kan yang kita ambil kan setidaknya bukan setidaknya tapi satu warna merah Pak ya. Gitu nggih. Satu warna merah. Nah,
permen merahnya ini kan ada 4 Pak, gitu kan? Kita nggak ngomong urutan Pak ya, tapi kan eh, misalkan ya kita ini yang pertama keambil hijau Pak ya, keambil hijau, gitu kan Pak ya? Satu hijau kan Pak ya? Ini yang pertama kita dapat satu hijau, gitu kan Pak ya? Berarti kan di sini sisa 5 Pak ya, sisa 5. Betul. Nah, sisa 5 di sini yang kita pertimbangkan atau yang kita concern itu kan cuma yang warna merahnya aja Pak ya. Bener Pak ya. Nah, Ya. kita nggak ngomong urutan Pak, tapi kan kita tahu bahwa merahnya ini ada 4 Pak. Gitu ya. Gitu nggih. Ya. Sampai sini paham nggih? Jadi merahnya akan ada 4. Berarti kan ada kemungkinan yang diambil adalah hijau sama merah yang pertama. Gitu Pak ya. Jadi atau hijau sama merah yang kedua. Gitu Pak. Jadi artinya yang keambil adalah hijau dengan merah pertama, atau hijau dengan merah kedua, hijau dengan merah ketiga, hijau dengan merah keempat. Kalau kita ngomong urutan Pak, berarti adalah misalkan yang diambil adalah hijau dengan merah pertama, itu akan beda misalkan merah pertama dengan hijau. Itu. Kalau ini dan ini itu kita pertimbangkan Pak, maka ini adalah permutasi. Gitu. Atau saya ulangi lagi Pak. Jadi Pak, misalkan, bentuk mau nanya Pak Daniel. nggih, Kalau ini maksudnya hanya satu yang berwarna merah atau boleh satu saja berwarna merah? Itu seperti apa kalau pertanyaan ini? hanya satu yang berwarna merah Pak. Hanya satu ya? Berarti tidak Ya. boleh dua berwarna merah ya berarti ya? Enggak, satu berwarna merah. Gitu. Jadi kan kalau kita memperhatikan saya ulangi Pak ya. Jadi kalau definisi perbedaan kombinasi dan permutasi itu adalah mempertimbangkan urutan. Nah, sekarang kalau kita gampangnya gini aja Pak, kita nggak usah ini kan mungkin kompleks gitu. Sebenarnya kita main logika aja Pak dari permen ini gitu. Ada 2 hijau dan 4 merah. Nah, hijaunya ini itu adalah kita ngomong H1, H2 nggih. Terus merahnya adalah M1, M2, M3 dan M4. Nah, kalau kita ngomong permutasi, berarti kan akan dihitung kalau misalkan yang kita ambil pertama adalah M1 Pak ya. Misalkan kita dapat M1. Kemudian kemungkinannya adalah kalau ingin satu merah berarti kan hitungannya kalau M1 ini sudah M berarti kemungkinan adalah H1 atau H2. Gitu ya. Jadi yang keduanya keambil hijau yang satu atau hijau kedua. Itu. Kalau permutasi berarti pengambilan pertama adalah warna merah. Berarti kalau kita mau permutasi, ketika pengambilannya adalah H1, kemudian ininya adalah kemungkinan adalah M1. Nah, ini kan kalau ini M1 H1 berarti kan jadinya adalah M1 H1. Kalau ini berarti kan H1 M1. Ini Pak ya. Jadi kalau yang daerah ini itu adalah pengambilan pertamanya warna merah. Kalau yang ini pas diambil itu yang pertama adalah warna hijau. Nah, kalau permutasi bentuk yang H1 M1 dan M1 H1 ini dua hal yang berbeda. Kalau kita ngomong kombinasi, nah berarti kejadian seperti ini H1 M1 dan M1 H1 itu hal yang sama. Itu bedanya permutasi dan kombinasi. Nah, sehingga kalau kita ngomong hijau di sini kita tarik lagi Pak ya. Kalau kita tidak mempertimbangkan yang urutan pertama ataupun pengambilan sebelah awal itu adalah hijau, kanannya itu adalah merah. Berarti kan kemungkinannya adalah H1 pasti ketemu M1 atau H1 akan ketemu dengan M2 atau H1 ketemu M3 atau H1 ketemu M4. Itu kalau kita ngambilnya dari H1-nya, permen hijau yang ke-1. Tapi kalau ambilnya dari permen hijau yang kedua, kemudian adalah ini H2M1. Ini ya H2M1, H2M2, H2M3 atau H2M4.
Nah, sehingga kalau kita total, ya berarti kan ada 4 ditambahkan dengan 4, Pak ya. Ada 8 apa cara untuk memperoleh setidaknya satu itu warna, bukan setidaknya, tapi akan ada satu warna merah. Gitu. Atau yang paling gampang, pasti akan ada warna hijau yang keambil. Itu. Jadi tetap Pak, meskipun kita ngomong ini bukan apa urutan ya, kombinasi ya, tapi kan apa merahnya ini ada 4. Kita bisa definisikan M1, M2, M3, dan M4. Tapi kita nggak consider urutannya. Apakah apa urutannya adalah hijau, sorry, urutannya adalah hijau merah atau merah hijau. Itu. Jadi kalau dipertimbangkan hijau merah dan merah hijau ini urutan apa dianggap hal yang sama, berarti ini adalah kombinasi. Tapi kalau kita anggap susunannya tadi itu mempengaruhi, berarti adalah permutasi. Itu. Jadi, Izin bertanya, Pak. ya, Baik, izin Pak. Untuk yang rule MN tadi, Pak. ya, Ini kan case-nya untuk dua warna bola, Pak ya. Ada merah ya, sama hijau. ya. Gimana dengan dengan pertanyaan sama, Pak? Ada bola lagi, misalnya bola kuning ada dua, Pak. Apa nanti rule MN-nya itu dikalikan lagi dengan O gitu, Pak? Kalau misalnya ada bola ketiga, Pak, warnanya beda, warna kuning. Dengan Bola, pertanyaan yang sama. kan ada bola ketiga, itu Pak ya. Ya, Kemudian, ya ada dua, misalnya ada dua bola kuning lagi, Pak. Pertanyaannya mhm, sama dengan pertanyaan yang ini, Pak. Probabilitas satu bola merah dalam setiap pengambilan, iya Pak. dalam Nah, setiap dua tinggal pengambilan. dikalikan dengan yang kuning Pak. Gitu. Tinggal dikalikan, Pak ya. Oh, Iya, tapi tetap dicari juga kombinasi kuning tadi, Pak iya ya, dengan bener jumlah Pak. bola yang ada. Itu, ha-ha. Siap, siap, makasih, Pak. Ya. Pak Daniel izin Pak, Nggih, izin Pak mau tanya Pak. silakan Pak. Yang soal ini Pak, ini kan kalau kita terjemahkan soalnya ya, satu kotak berisi 6 permen, Mhm. 4 merah dan 2 hijau. Nggih. Kemudian seorang anak kecil mengambil 2 random ya, 2 permen secara random. Heeh. Kemudian yang ditanyakan kemungkinan 2 itu ada warna merahnya, gitu ya. Iya, gimana satunya itu Oke, pasti warna merah Pak. Dari satu dua warna merah itu ya. pasti Oke. satu warna merah. Boleh nggak kita langsung pakai rumus yang ini, Pak? Kombinasi yang 41 ini. Karena kan memang si warna merahnya kan cuma ada 4 toh. Nggih. Mm-mm. Boleh nggak, Pak? Kira-kira misalkan langsung kita pakai rumusnya. Soalnya gini, saya melihat ini nih runutannya tuh saya masih jujur aja masih bingung, Pak. Bingung Pak ya? Maksud saya gini, poin dari pertanyaannya itu kan eh, kemungkinan dapat permen satu warna merah. Maksud saya Mhm. gini, bisa nggak kita simplifikasi dengan pakai rumus yang ini aja nih, C41 ini Pak, pojok kiri bawah. Ini ya, C41 gini Pak ya. Betul, Untuk dapatkan apa kemungkinan berapa ada 4 warna merahnya gitu ya. betul Pak. Dalam Ya. dalam sekali pengambilan 2 permen, gitu kan? Mhm. Boleh tidak Pak? Ini untuk yang warna merahnya Pak ya. Warna merah saja Pak. Maksudnya kita back to poinnya pertanyaan dulu. Maksud aku biar Ya, satu-satu gitu. Ini soalnya benar-benar kan pasti kan saya ada. mencatatnya agak susah. Ya, benar Pak. Bisa Pak. Jadi memang cara konsepnya adalah penjabarannya adalah ada berapa warna merahnya gitu kan Pak ya. Ada berapa eh, warna merah kan ini ada 4 warna merah. Ya berarti kan otomatis akan ada 4 gitu. Jadi memang kalau kita ngomong Yes. kebetulan Pak ya, kebetulan saja karena kita ngomong kombinasinya yang kita ambil cuma satu Pak. Gitu. Dari C41 Mm-mm. gitu. Otomatis kalau kita ngomong yang diambil adalah satu, itu akan exact sesuai jumlahnya. Gitu. Jadi misalkan Mm-mm. ada 3 warna merah, diambil cuma satu Pak ya. Ya otomatis Mm-mm. akan ada 3 aja. Gitu. Atau misalkan ada 5 warna merah, diambil satu, ya pasti kombinasinya akan ada 5 warna merah aja. Gitu. Mm. Oke, oke, oke. Gitu. Berarti bisa ya Pak itu ya, Pak? Nah, bisa Pak. G.
Ya, siap. Oke, Pak Daniar. Oke. Ini Oh, perlu ini Pak, mohon dibantu secara urut-urutan pengerjaannya gitu. Maksudnya biar khususnya saya itu paham secara sekuensial kita itu mengerjakan ini gimana gitu. Kayak tadi kan oke. permutasi harus terstate bahwa dia sekuensial, kalau kombinasi tidak ada kata-kata harus berurutan gitu kan ya. Nggih, nggih. Terus udah gitu Memang secara harus banyak latihan sih, uh-uh. Pak. Ditunggu Pak file-file sama contoh-contoh soalnya Pak. Makasih Pak. Ya, Pak, kalau soal yang soalnya itu Pak di bukunya itu Pak di Mendenholic itu ada apa Oh, ada oke. banyak apa soal-soalnya Pak ya. Nanti coba saya carikan itu Pak kunci-kuncinya Pak. Siap. Gitu. Jadi Bapak tinggal mencocokkan oh kira-kira konsep saya itu bener nggak dengan jawabannya gitu Pak. Siap. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Gitu. Sebenarnya kan mata kuliah ini menarik Pak ya. Cuma emang butuh apa butuh banyak itu apa berlatih gitu. Menarik Pak untuk apalagi untuk plan-plan ya sama konfigurasi operasi Oh kelistrikan ya gitu pasti kan kan kemungkinan-kemungkinannya sangat gitu. berdampak kan Pak Nah, ya, sangat apa yes. itu. Pak, mau tanya Eh, boleh Pak? ya silakan Pak. Pak tadi benar Pak Alif dulu ya, Pak Alif Pak Christian. Oh iya. Tadi udah tangan dulu. Ya monggo Pak, silakan tadi Pak Christian gitu. Siapa Pak? Saya nanya Pak. Atau Pak, Pak Sadam dulu Pak. silakan Pak. Oh. Monggo. Mana tadi? Silakan Pak. Sambil ini saya back dulu tadi mana ini? Saya langsung aja lah. Jadi kita sampai slide mana ini? Oh, ini ya. Oke, silakan Pak Sadam. Pak, pertanyaan saya agak intermezzo sedikit nih Pak. Nggih, Jadi nggih. Pak, probabilitas kemungkinan timnas menang lawan Australia berapa nih Pak? Kira-kira? Oh iya udah jam 7 Pak ya. Weh. Waduh, Intermezzo Pak, izin. oke, oke. Habis ini kita apa kalau nggak ada lagi yang tanyakan mungkin bisa kita akhiri aja Pak untuk hari ini ya. Kita lanjut minggu depan nih. Oke, oke. Makasih Pak Pak Adam. Itu dulu aja mungkin apa tadi Pak Christian mungkin Pak. Silakan Pak. Oh, banyak chat ya. Oh, atau mungkin di chat nggih. Pak, izin Pak, menyampaikan sesuatu Pak. Nggih, nggih. Silakan Pak Ya. Pak, Riko. ini berarti kombinasi itu misalkan merah 1, 15 itu kan kita ambil 2. 15 ke event itu berarti merah 1 sama merah 2, terus merah 1 sama merah 3, merah 1 sama merah 4, begitu Pak ya sampai sampai tapi kan nggak ada urutan. Jadi suatu saat nanti kalau merah 3 sama merah 1 Empat. Iya, itu bisa. akan sama dengan merah 1 dengan merah Merah 3 3. gitu ya. Nggih, nggih Pak. Oh, berarti jadi Sepakat, Pak. karena nggak ada urutan, jadi merah 1 sama merah 2 nanti suatu saat kan ada event merah 2 ke merah 1 dianggap sama Nggih. satu event ya. Ya, bener Pak. Gitu. Oh, baik, Kalau baik, kita baik. ngomong sangat genap. Saya kira tadi karena tidak ada kodenya. Jadi kan kan kita lihat ini Sama nggak Pak ada ya. Iya, merah bener 1, Pak. merah 2, merah 3, merah 4 itu nggak ada kodenya. Nggih, Ya nggih saya Pak. anggapnya itu dua warna aja, Nggih, 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 bener Pak. Nggih, nggih. Saya agak salah. gitu ya. Punten Pak. Hmm. Jadi meskipun nanti merah 1 dengan hijau 1, nanti ada event juga hijau 1 dengan merah 1 itu menjadi Satu satu event, event gitu satu ya. kejadian. Nggih Jadi Pak. total nanti ya kita nggak memperhatikan urutan, jadi totalnya ada 15 event gitu. 15, nggih Pak. Jadi 15 Oh, di siap, sini siap. itu adalah bisa aja adalah M1, M2, kemudian M1, M3 gitu Pak. Jadi Ya. total itu kemungkinan yang Terus bisa nanti kita kalau cari M3, M1 berarti sama aja dengan M1, M3 sama berarti Pak. ya. Nggih, nggih. Kecuali kita pertanyaannya bahwa M1 keluar pertama kali dan pasti satu merah baru pakai permutasi itu ya, karena Nggih. urutannya. Ya, gitu Pak. Nggih. Nggih. Ya, berarti benar ya mungkin ini akan sangat bermanfaat Pak ya untuk ingin tahu kira-kira kemungkinan misalnya ada fenomena-fenomena yang ada di unit gitu. Bisa dihitung. Ya Ya, betul Pak, saya dulu probabilitas 2 kali nggak lulus tuh Pak, oh iya. ke 1. Ya semoga yang ini insya Allah lancar Pak.
Baik, terima kasih Pak. Nggih. Nggih, Pak Christian. Silahkan, Pak. Ya, maaf Pak, tadi suaranya tidak masuk. Oh, nggih, nggih. Saya mau Gimana, Pak? nanya, Gimana, Pak? Silakan, Pak. tadi ada yang nanya juga kan, kenapa tidak langsung menggunakan C4 diambil 1, dibagi C6 diambil 2. Menurut saya, itu karena kita harus mempertimbangkan juga bahwa dalam suatu populasi, dari suatu populasi 6 bola, kita harus mengambil 2 kan. Nggih. Makanya makanya kombinasi target C4 diambil 1 itu tidak bisa langsung diambil. Makanya dalam kondisi soal ini perlu kita pertimbangkan harus ada satu bola warna hijau ya Pak ya? Ya, betul, Pak. Nggih. Jadi maksud Masnya tadi itu adalah ini mengambil ini itu adalah untuk meng-highlight yang warna merahnya, Pak. Gitu. Gitu. Jadi otomatis kalau meng-highlight warna merah ya pasti warna merahnya cuma ambil satu kan, Pak ya. Dari 4 warna merah pasti cuma ambil satu, ya berarti kan ada 4 kemungkinan. Gitu maksudnya tadi. Gitu. Jadi pasti kemungkinan yang satunya ya pasti menggunakan yang hijau. Itu makanya konsep yang tadi MN rule-nya ini kepakai. Gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Gitu. Yes, seperti itu Bapak-bapak. Kayaknya sebenarnya mulai menarik gitu. Tapi kayaknya kehambat ada event timnas ini, waduh. Nah, Pak, kita lanjutkan minggu depan, nggih. Kita bisa minggu depan kita selesaikan bab ini, Bapak Ibu. Siap. Nggih, ya untuk Minggu depan recordnya kelas Z masih dengan Pak Daniar, Pak. apa? Minggu depan, nggih. Minggu depan kelas Z-nya masih dengan Pak Daniar, berarti. Kelas Z dengan Pak Daniar apa lanjut Bu Devi ya, Pak? Nah, itu nanti monggo terserah Bu Devi. Kalau mau Bu Devi ya monggo. Kalau ingin join dengan saya ya monggo, Pak. Gitu. Saya fleksibel, Pak. Gitu. Untuk kami Tapi kelas Z, bukunya Pak, Maidenhall ya, Pak? recordnya Ini Pak nanti gimana, Pak? link recordnya akan saya share ke Bu Devi, Pak. Jadi mungkin akan dibantu Bu Devi untuk share di classroom-nya gitu. Untuk yang kelas X seperti biasa nanti setelah saya record akan saya share di YouTube sebenarnya, Pak. Akan saya share di YouTube saya. Jadi tinggal buka di YouTube saya. Jadi mungkin kalau ada teman-temannya yang sebenarnya kelas Z kemudian bisa tanya ke temannya yang kelas X gitu, Pak. Atau kalau yang gampang Boleh nanti di-share saya link YouTube-nya share juga, linknya Pak, ke Bu channelnya. Devi gitu atau ke grup, Pak, nggih. Ke grup ke grup WA nggih. Grup WA yang besar itu nanti bisa itu saya share ke sana, Pak, nggih. Terus Iya, seperti Pak. itu aja. Oke, siap. Ya, Pak. Makasih, Pak. Nggih. Pak Daniar bukunya Maidenhall ya, Pak? Ya, Maidenhall, Pak. Itu jadi yang Siap. udah ada, Pak. Udah saya share di classroom, Pak. Itu Maidenhall itu. Baik, Pak. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, kita cukup dulu, Pak, ya sampai hari ini, nggih. Kita lanjutkan minggu depan, nggih, materi kita. Jadi percuma juga saya lanjutkan, mungkin ada yang nggak konsen ya, udah mau lihat timnas gitu. Udah mulai jam 7 tadi, nggih. Saya juga pengen lihat sebenarnya. Oke, kalau gitu terima kasih Baik, Prof. Makasih Prof atas Daniar. waktunya, nggih. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Gimana, Pak? Lanjut, Ya. Pak. Makasih, Pak. Selamat Terima kasih. Selamat, Pak. Selamat malam. Makasih, Pak. Selamat malam. Prof, makasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nggih. Daniar. Saya izin matikan, nggih.